Baik, sebelum kita mulai, mari kita hadiah Fatihah dulu kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kita cintai, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, pada seluruh aulia illah, kepada semua guru-guru kita, dan kepada kedua orang tua kita, yang dengan beliau kita hadir di muka bumi ini. Khususnya kepada roh jiwa kita. Dengan harapan apa yang menjadi pembelajaran pada kali ini mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menghadirkan kita di atas muka bumi ini. Dan apa yang menjadi harapan kita, harapan kedua orang tua kita, harapan saudara-saudara kita, seluruhnya dimudahkan oleh Allah, dan kita benar-benar menjadi orang yang hidup bermakna. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita mulai, santai dan rileks. Santai tapi memperhatikan, tidak usah terlalu serius-serius amat. Yang penting apa yang kita pelajari hari ini ada nilai dan manfaatnya. Siap ya? Kemarin kita itu sudah bahas tentang kemelekatan, kan gitu ya. Dulu kenapa hati kita itu kotor, itu diantaranya adalah salah satunya adalah adanya kemelekatan atau kepemilikan. Jadi merasa memiliki gitu ya. Jadi itu salah satu kendala kita, salah satu hal yang menyebabkan hati kita menjadi kotor. Nah, cara kemelekatan itu banyak sekali. Jadi kemelekatan itu bukan hanya sekedar kemelekatan terhadap harta, benda. Kemelekatan tahu ya? Kemelekatan itu merasa memiliki. Gitu. Jadi perasaan memiliki itu salah dalam ilmu tauhid, itu tidak benar. Kenapa? Karena semua yang ada di muka bumi itu adalah lillahi ma fis samawati. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Nah, gitu. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi semuanya itu miliknya Allah, bukan milik kita. Kita itu hanya sebatas apa kemarin? Sebatas fasilitas aja. Jadi semua yang kita anggap selama ini adalah milik kita, itu hakikatnya adalah miliknya Allah. Nah, kalau ini benar-benar kita rasakan, artinya apa yang ada yang dalam bahasa manusia itu milik kita. Contohnya apa milik kita itu? Misalkan rumah kita, kan gitu ya. Sepeda kita, mobil kita, baju kita gitu. Bahkan tubuh kita. Nah, itu adalah suatu tauhid atau keyakinan yang salah. Berarti kalau salah itu apa artinya? Sama dengan dosa. Jadi kita merasa memiliki itu adalah tauhid yang salah. Karena apa? Karena semua yang ada di langit dan di bumi itu dalam Al-Quran banyak sekali, sering disebutkan itu. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Sering kali disebutkan, diingatkan. Kamu jangan merasa memiliki yang ada di dunia itu, jangan kamu merasa memiliki. Semua adalah milik Allah. Sehingga ketika
kita merasa memiliki, maka di dalam hati itu, di dalam jiwa itu akan ada titik-titik ini, noda-noda ini. Semakin kita merasa memiliki, nah, semakin di sini menggenggam kayak gitu, semakin di sini ada noda, ada kotoran-kotoran, ada penyakit. Gitu. Termasuk diantaranya adalah ketika seseorang menggenggam masa lalunya, menggenggam masa lalunya itu apa? Kekecewaan terhadap masa lalu. Pernah ada peristiwa yang mengecewakan, itu digenggam gitu. Nah, ini akan menimbulkan noda-noda di sini gitu. Contohnya, misalkan ada peristiwa yang yang bikin seseorang trauma gitu. Entahlah dibully orang, dihina orang, diremehkan orang, diremehkan temannya. Nah, itu kalau tidak kita lepaskan, maka akan jadi noda-noda di sini, akan jadi penyakit. Ada hal yang mengganggu dia. Di sini ini harus dilepaskan, harus dibersihkan satu persatu. Supaya apa? Supaya kalau ini hati ini sudah bersih, benar-benar bersih, maka hati ini akan menjadi cermin. Gitu. Dia akan menjadi cermin yang bisa memantulkan cahaya Allah. Gitu ya. Ini kalau benar-benar bersih gitu. Tapi ya benar-benar bersih ini ya repot. Yang penting kita berusaha untuk gimana tidak terlalu ada kemelekatan itu. Jadi perlu disadari supaya tidak terjadi lagi gimana? Perlu disadari bahwa apa yang ada di luar kita, itu sebenarnya netral dia. Gitu. Jadi ini misalkan peristiwa ya. Ini misalkan peristiwa. Proses terjadinya peristiwa. Ini manusia ini, anggaplah ini manusianya. Gitu ya. Nah, ini manusianya. Nah, di dalam manusia ini kan ada namanya hati. Terus ada di sini ada pikiran, perasaan, emosi, imajinasi, memori, ya. Ini jadi ini jasad, terus apa? Jiwa, terus roh, kan gitu. Ini lapisannya itu jasad, jiwa, dan roh. Gitu. Jiwa itu ada isinya adalah pikiran, perasaan, emosi, memori, dan imajinasi. Setiap saat ini jasad ini ketika roh ada di dalamnya, berarti kan hidup ini. Jasad ini hidup gitu. Ketika jasad ini hidup, maka setiap saat dia selalu ini telinga, ini mata dan sebagainya. Ini selalu ada yang masuk gitu. Jadi ada informasi yang masuk. Setiap kita melihat sesuatu, itu pasti ada informasi yang masuk. Gitu. Pasti ada informasi yang masuk. Ketika kita menatap dinding, di situ sudah beribu-ribu, bahkan berjuta-juta data gitu. Apa? Warna putih dan sebagainya. Nah, itu masuk melalui mata, terus diteruskan ke otak. Setelah ke otak diteruskan lagi ke hati, diproses. Berarti
terjadinya sesuatu itu adalah ini tempat dapur namanya. Dapur pemrosesan data. Pemrosesan data. Gitu. Jadi setiap semua yang ada di luar begitu masuk kemudian diproses di sini. Diproses di sini. Gitu. Apapun yang terjadi itu ada diproses di sini. Nah, maka kalau hatinya bagus, pemrosesan ini bagus. Apa yang disebut dengan husnudzon. Tahu husnudzon? Husnudzon. Baik sangka gitu. Kalau pemrosesan di sini jelek, namanya suudzon. Gitu. Jadi semua itu tergantung apa prosesnya di sini, gitu. Apa prosesnya di sini, gitu. Contoh, ketika kita melihat teman kita, gitu ya, dia misalkan sedang bergurau dengan temannya. Kalau kita prosesnya itu di dalam tubuh kita itu husnudzon, maka dia pasti akan apa? Yang dia katakan, oh alhamdulillah temanku sehat, dia riang, aku ikut gembira. Tapi kalau pemrosesan di dalamnya ini berupa suudzon, maka dia apa yang dia katakan? Yang keluar dari mulutnya apa? Gail. Gitu. Oh gaya, gail. Iya, jadinya seperti itu. Ini gitu. Nah, ini jadi pemrosesan itu ada di sini gitu. Maka seseorang itu apa kata ada yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau sesuatu yang di luar itu dia netral. Mau kita buat baik ya jadi baik, mau kita buat jelek ya jadi jelek gitu. Apa katanya? Kita gitu. Contohnya, ketika saya pegang pisau, ini anggaplah ini pisau. Nah, pisau ini bisa membunuh orang apa enggak? Bisa bermanfaat apa enggak? Yang bikin bermanfaat atau yang bisa bikin membunuh yang mana? Tergantung orangnya. Orangnya apa tangannya? Orangnya pinter, berarti sudah paham. Nah, kalau tangan ini kan cuman dia disuruh aja, kan ya? Ini cuman prajurit aja. Rajanya itu ya ini sebenarnya gitu. Jadi pisau ini kalau ingin dia bermanfaat, maka dibawalah ke dapur untuk masak, untuk memotong-motong sehingga didapatkanlah masakan yang enak yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi ketika pisau ini berada di dalam jiwa yang salah, jiwa yang jahat, jiwa yang levelnya di level amaroh, maka pisau ini bisa melukai orang gitu. Bisa melukai orang. Berarti semua yang ada di luar kita itu sifatnya netral bagaimana diri kita gitu. Ini yang saya maksud dengan proses terjadinya peristiwa. Semuanya seperti itu. Gitu. Ini supaya dipahami. Maka gelas ketika dia dituangkan, ya yang keluar yang dituangkan itu. Paham? Ada cengkir atau ada gelas isinya susu, dituangkan, maka yang keluar susu. Ada gelas, ada cengkir,
yang dituangkan itu kopi, maka yang keluar kok kopi. Tidak mungkin ada gelas isinya kopi dituang jadinya susu, tidak mungkin. Jadi semua itu ada di dalam diri kita gitu. Maka yang perlu diolah itu yang ada di dalam diri ini. Ini perlu ditarbiyah, perlu dididik gitu. Jiwa ini perlu dididik. Supaya apa? Supaya naik levelnya. Level jiwa itu ada berapa? Amarah, itu yang paling bawah. Amarah, lawamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Gitu. Jadi amarah itu di level yang paling bawah. Jiwa yang masih orangnya suka marah gitu. Suka marah, semua sifat-sifat kehewanan itu ada di sini. Jadi ini jiwa yang paling rendah itu ini. Jadi sifat-sifat kehewanan ada di sini. Serakah, sukanya makan melolo, sukanya marah, gitu, bertengkar. Ini jiwa yang di sini. Nah, ketika dia dapat pendidikan, dididik, dikasih tahu lah kalau gini gitu, naik satu level lagi, namanya lawama. Lawama itu sudah dia mulai menyadari, oh iya ya, kalau saya marah, nanti saya tidak ada temannya, saya mau sama siapa, orang tidak suka semua dengan aku gitu. Mulai terdidik, mulai sadar. Gitu. Kalau mulai sadar kemudian belajar lagi, oh tidak ada perlunya aku marah. Sekarang aku harus lebih sabar. Maka naiklah ke mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang tenang, damai gitu. Naik lagi ke rodiyah. Rodiyah itu sudah ridho terhadap semua apa yang terjadi. Gitu. Semua peristiwa yang terjadi, yang diberi itu ada kehadiran Allah di situ, maka dia rela maradiyah gitu. Yang diridhoi, kamilah yang sempurna. Ini level jiwa. Maka di sini jiwa itu perlu dididik. Pendidikannya gimana? Ya harus belajar, harus tahu ilmunya gitu. Seperti apa contohnya? Contohnya, perlulah adanya disadari tentang apa yang disebut dengan otak kita atau pikiran kita. Jadi kebiasaan, contohnya ini ya, salah satu pendidikan jiwa ya. Kita harus mengenali diri kita, kebiasaan tubuh kita, kebiasaan dari otak pikiran kita. Contohnya apa? Contohnya gini. Jadi orang itu bagaimana kalau bisa itu bagaimana dia habis. Bagaimana dia mindfulness. Mindfulness itu hadir utuh di sini saat ini. Itu namanya mindfulness. Maksudnya gimana? Kalau diibaratkan pikiran itu sebuah kamar, ini kamar gitu ya. Ini kamar gitu. Nah, di sini ini tengah-tengah. Di sini tengah-tengah yang saat ini namanya mindfulness. Apa? Hadir utuh di sini saat ini. Kenapa begitu? Karena ketika hadir utuh di sini saat ini, itu kita tidak punya masalah. Kita tidak punya problem. Yang ada apa? Damai, tenang, tentram. Kalau kita mikirnya ke sini, ke masa depan, maka akan jadi galau gitu. Kalau mikirnya ke sini, ke sini ke belakang, maka akan jadi sedih gitu. Aku tuh gitu. Ya sedih itu ya mirip-mirip, cuman kan
Ada sebabnya apa? Sebabnya hal yang kemarin. Aku tuh kemarin kok gini ya, kok belum gini, kok belum gini. Nah, gitu. Terus kalau mikir yang akan datang, gimana ya nanti ya? Gimana ya? Kalau dipikirin, nggak usah dipikirin apa? Dijalani saja, gitu. Nah, menjalaninya ini yang penting ini, sangat penting ini. Supaya kita bisa mindfulness, hadir utuh di sini saat ini dengan penuh kesadaran, maka perlulah kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah tubuh seonggok kumpulan atom, kumpulan sel. Gitu. Dia tidak akan bisa apa-apa jika tidak ada roh. Benar enggak? Jadi perlu disadari ini. Berarti kalau begitu, yang menggerakkan setiap gerakan tubuh kita, itu tubuh sendiri atau roh? Roh. Jadi yang menggerakkan itu adalah roh. Gitu. Tubuh ini adalah jasad yang mati ketika tidak ada roh. Nah, ini perlu disadari setiap saat, setiap hari. Itu harus ada kesadaran bahwa gerakan kita itu bukanlah gerakan tubuh, tapi ada percikan ilahi yang menggerakkan. Ada sang hidup. Hidup itu adalah zatnya Allah yang selalu bersama kita. Itu disadari terus setiap saat, gitu. Setiap saat itu kita gitu. Itu namanya hadir utuh di sini saat ini. Gitu. Supaya apa ya? Supaya itu naik level ini loh, mutmainnah. Jadi untuk mutmainnah itu jalannya itu melalui seperti itu, mindfulness. Mindfulness. Hadir utuh di sini saat ini. Nggak usah mikir besok gimana, nggak usah mikir yang sudah lewat, yang sudah lewat nggak bisa diulang lagi. Yang sudah lewat nggak bisa diulang lagi. Yang besok belum tentu kita hadir di situ. Maka tidak usah dipikir, apalagi yang 2 bulan lagi, setahun lagi, tidak usah dipikir. Gimana? Dijalani saja. Jalani detik demi detik, jam demi jam. Nah, ini dijalaninya itu dengan apa? Dijalaninya juga dengan dinikmati, dirasakan. Gitu loh. Dirasakan apa maksudnya? Dirasakan ada kehadiran sang percikan ilahi. Itu namanya hadir utuh di sini saat ini, sekarang. Berarti setiap gerakan kita, apakah mendengar, apakah melihat, apakah bergerak, itu adalah Allah yang menggerakkan. Apa? Hidup yang ada di dalam diri kita, zat hidup yang ada di dalam tubuh kita. Ada zat hidup yang ada di dalam tubuh kita ini yang menggerakkan. Berarti af'al sebenarnya yang membuat perbuatan sebenarnya itu adalah Allah, sang dalang. Tahu dalang? Dalang tahu? Dalang yang menggerakkan wayang itu biasanya kalau orang sedang main wayang. Gitu. Itu dalang sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kita melihat hakikatnya itu adalah dia yang
melihat. Yang ketika kita mendengar, hakikatnya dia yang mendengar. Ketika berbicara, hakikatnya dia yang berbicara. Kenapa? Ini relate dengan dulu yang pernah kita bahas itu di martabat 7 martabat alam. Allah menciptakan semua ciptaan Allah itu tujuannya adalah karena apa? Tujuannya karena Allah ingin dikenal. Gitu. Ini Kanzun Mahfiyun. Gitu. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maka aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk. Fa'aradtu an u'rofa fa khalaqtu al khalqata. Maka aku ciptakanlah makhluk. Nah, ini jadi implementasinya itu di sini. Prakteknya itu di sini. Ketika Allah sudah menciptakan makhluk, jadilah ini apa ini namanya jasad. Kemudian oleh Allah jasad ini diberikan dimasukkan roh itu. Jadilah roh ini kemudian bisa sembarang-barang, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, bisa bergerak, punya keinginan, punya perasaan, punya emosi gitu. Karena apa? Karena ada roh ini. Ketika nanti ditinggalkan oleh roh ya tidak bisa apa-apa lagi. Gitu. Nah, sudah tidak bisa apa-apa lagi ini. Nah, gitu. Matanya ada, mulutnya ada, telinganya juga ada, tetapi sudah tidak berfungsi ketika sudah roh ini keluar meninggalkan jasad. Begitu. Nah, di dalam jasad ini Allah menitipkan sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa ada di sini. Apa itu? Yaitu apa yang disebut dengan gelombang theta. Gelombang otak. Jadi gelombang otak itu ada alfa, beta, theta, gamma gitu ya. Gelombang otak theta. Gelombang otak theta itu adalah gelombang otak yang khusyuk sebelum tidur dan setelah tidur. Jadi di situ adalah waktu yang sangat mustajab. Gitu. Apa? Sebelum tidur dan setelah tidur. Nah, di situ kuncinya. Kalau orang ingin sukses, maka kuncinya di situ. Sebelum tidur dia harus apa? Selesai. Berarti sebelum tidur itu jangan langsung blek gitu tidur. Tapi sebelum tidur itu ya wudhu dulu gitu. Setelah wudhu kalau bisa ya sholat dulu, witir kalau malam ini tidur malam. Sholat witir 1 rakaat misalkan. Habis itu sebelumnya tidur berangkat ke apa namanya ke kasurnya itu ya tempat tidurnya dibersihin dulu, jangan semrawut gitu. Bersih gitu, dikebusi apa gitu. Ditata yang rapi gitu. Nah, ketika sudah merobohkan badannya di bantal, nah itu harus apa namanya? Tadi misalkan ada selama 1 hari itu ada peristiwa yang tidak baik gitu ya. Mohon maaf gitu. Minta ampun ke Allah gitu. Dibersihkan dulu lah ketika sebelum tidur itu. Ya Allah, aku minta ampun tadi kok aku begini. Misalkan ada sesuatu yang orang lain yang tidak menyenangkan di hati kita, misalkan kita ikhlaskan. Tadi temanku ada yang gini gitu. Ya udah saya ikhlaskan karena itu sudah terjadi. Semua peristiwa ada kehadiran Allah di situ.
aku ikhlaskan, aku maafkan. Semua sudah dimaafkan, semua kesalahan orang. Kita mohon maaf juga. Kemudian baru berdoa. Dan di dalam doa itu silahkan mau berdoa apa aja yang seperti apa yang diinginkan. Cita-citanya apa? Itu berdoa di situ sudah. Berdoa atau disugesti dirinya sendiri. Contohnya sugesti ya, sugesti. Misalkan contoh sugesti, aku adalah orang yang pandai. Aku adalah orang yang baik. Aku berkelimpahan. Aku banyak uang gitu. Aku kaya raya, hatiku baik. Aku menjadi orang yang sangat bermanfaat. Aku menjadi orang yang semangat. Hidupku berkelimpahan, uang datang kepadaku setiap saat dalam jumlah yang besar. Aku orang yang free finansial, misalkan seperti itu. Habis itu kemudian baru berdoa. Doanya sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gitu. Baru tidur. Nah, sebelum tidur itu sambil mengingat Allah, sambil zikir gitu. Allah, 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 Allah sampai nanti habis tertidur, terlelap gitu. Nah, setelah bangun tidur juga gitu. Karena itu masih di gelombang theta. Ada di gelombang theta ini. Ini sebelum tidur. Nah, sini setelah tidur. Ini perlu dilakukan. Ini juga theta. Di gelombang theta ini silahkan lakukan. Jadi setelahnya bangun tidur jangan langsung bangun. Jadi melak dulu, matanya melak, kemudian bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih dikasih hidup, bersyukur kepada Allah. Nah, jangan lupa gunakan sebaik-baiknya waktu ini di gelombang theta ini. Untuk apa? Tadi itu, ngulangi yang tadi. Disugesti dirinya sendiri. Aku orang yang kaya, aku bahagia. Gitu. Seperti itu terus. Apa sudah yang diinginkan apa? Lakukan ini. Gelombang theta ini. Habis itu nanti setelah itu baru bangun. Kalau mau pagi wudhu atau mandi, kemudian baru sholat subuh. Nah, di sholat subuh ini, habis sholat subuh, sempatkan satu waktu dikit aja untuk apa yang menjadi impian kita itu terlintas di dalam pikiran kita. Entah bentuknya itu gambar, atau kita nonton video tentang misalkan kita ingin punya mobil misalkan. Ya tonton aja mobil yang seperti apa yang kita inginkan. Rumah yang seperti apa yang kita inginkan. Atau kehidupan apa yang seperti yang kita inginkan. Itu tanamkan kepada otak bawah sadar ini. Karena ini masih di dalam gelombang theta. Ini adalah gelombang, masih ada di dalam gelombang theta. Gitu. Masih ada di dalam gelombang di atasnya theta dikit ini masih. Gitu. Itu sempatkan gitu, meskipun sebentar. Ini penting gitu. Karena apa? Karena ya apa yang kita capai itu dalam tubuh ini ada yang disebut dengan pikiran sadar. Pikiran sadar itu gelombang otaknya itu beta. Beta itu seperti saat ini. Kita kondisi seperti ini namanya beta. Beta itu ketika otak diajak mikir nyambung, itu namanya beta. Itu isinya itu cuman 12%. Jadi 12%. Ini pengaruhnya cuma 12%.
Yang 88% itu di gelombang theta. Ini adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini menguasai 88% yang akan mempengaruhi realitas pada kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu 88% ada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu ya isinya hati itu loh, yang sudah masuk di dalam hati. Apa yang kita rasakan itu loh, misalkan hatinya sedih, berarti programnya sedih di situ. Kalau kita gembira, berarti nanti akan gembira yang akan kita dapatkan gitu loh. Maka ini perlu mengelola. Ini penting banget ini. Harus dikelola itu. Pikiran bawah sadar ini harus dikelola. Gitu. Pikiran bawah sadar itu harus dikelola. Supaya apa? Supaya dia enjoy, tidak sedih, tidak murungan gitu. Bahagia gitu. Karena kenapa? Karena kalau ketika bahagia, nah nanti semesta akan menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan pada dia gitu. Kenapa? Yang ada di dalam semesta ini kan namanya sunatullah, ada sistem yang memang dibangun apa adanya seperti itu sesuai dengan kehendaknya Allah gitu. Oke, dari situ paham? Paham ya? Oke? Sip. Ada yang didapat hari ini? Banyak? Banyak ya. Apa yang perlu dilakukan tadi? Mengelola gelombang gelombang theta. Gelombang theta didapat ketika sebelum tidur dan sesudah tidur. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan sugesti alam pikiran bawah sadar. Jadi fungsinya di sini mengelola ini loh, pikiran bawah sadar ini disugesti. Karena dia yang 80% akan menghasilkan realitas. Paham ya? Bisa dikerjakan, bisa diamalkan. Bisa ya, oke. Udah ya. Ini aja yang kita bahas. Jadi saya review sedikit ya. Setiap saat kita melakukan apapun dengan kesadaran. Kesadaran itu ya sambil dirasain gitu loh. Jangan seperti robot wet kayak gitu. Tapi langkah demi langkah kita rasakan gitu. Kita nikmati wes. Anggaplah kita nikmati. Menikmati apa? Ini loh, hidup yang ada di dalam tubuh kita itu. Zat Allah yang ada di dalam tubuh kita. Kita nikmati. Apa tadi itu? Mindfulness. Apa mindfulness? Hadir utuh di sini saat ini. Itu lakukan gitu. Tuh. Dadah. Kita akhiri. Semoga apa yang kita bahas kali ini benar-benar bisa kita amalkan dan benar-benar mendekatkan kita kepada Allah dengan penuh kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.